Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan yang suci, bulan Ramadan ini, bulan yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita disyariatkan untuk berpuasa padanya agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan lebih khusus lagi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ini adalah hari-hari yang pada malamnya memiliki keutamaan yang besar. Di antara malam-malamnya ada yang merupakan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Sementara Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Maka la syakka wala raib bahwa Lailatul Qadar terjadinya di bulan Ramadan berdasarkan 2 ayat yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lailatul Qadar dinamakan dengan Lailatul Qadar. Ada 2 makna. Yang pertama, Lailatul Qadar, yakni Lailah Dzatus Syaraf, malam yang punya kemuliaan. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
malam yang mulia. Kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun pada malam itu para malaikat dan sekaligus malaikat yang sangat mulia yaitu malaikat Jibril ikut turun pula pada malam itu. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Maka Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, sehingga dikatakan dengan Lailatul Qadar, yakni lailah dzatul syaraf, malam yang punya kemuliaan. Dzatul Qadar ay dzatul syaraf. Makna yang kedua, Lailatul Qadar bermakna malam penentuan ketentuan hamba. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi telah menentukan takdir hamba. Telah menentukan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat kelak. Lalu Allah Ta'ala tidak cukup sampai di situ. Ketika seorang anak manusia berusia 4 bulan sebagai janin pada kandungan ibunya, maka diutus malaikat juga menuliskan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya sudah ditentukan di Al-Lauhul Mahfuz. Ini secara khusus untuk dia selama sepanjang hidupnya. Kemudian lebih khusus lagi pada setiap tahunnya Allah Ta'ala tulis lagi, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami memberikan peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu diterangkan, diperinci urusan-urusan yang mengandung hikmah. Maka ketika di malam Lailatul Qadar, ketahuilah sedang ditulis ketentuan-ketentuan kita. Sedang ditulis, barangkali yang belum punya anak ditentukan tahun ini akan memiliki anak. Barangkali yang belum beristri ditentukan tahun ini akan beristri. Barangkali juga dari hal-hal yang merupakan kecelakaan seseorang. Maka tentunya alangkah baiknya ketika sedang ditulis takdir-takdir kita selama setahun ke depan, kita dalam keadaan beramal saleh. Dan alangkah buruknya ketika sedang ditulis amal-amal kita, kita dalam keadaan bergelimang dengan maksiat. Harapan kita, kalau kita sedang beramal saleh, maka Allah Ta'ala pun memberikan kepada kita yang terbaik. Dengan kita berdoa, dengan kita berzikir, dengan kita beribadah. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang beriman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Malam Lailatul Qadar terjadinya yang sangat diharapkan adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan. Beliau beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan beliau mengatakan, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian lebih khusus lagi Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan dengan lafaz yang lebih khusus lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di hari-hari ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hari 21, hari 14,
malam 21, malam 23, malam 25, malam 24, malam 25, malam 27, malam 29. Carilah pada hari-hari yang ganjil. Kemudian pada hadis Abdullah bin Umar, muttafaqun alaih, inna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, uru Lailatul Qadar, mereka dimimpikan terjadi malam Lailatul Qadar fi sab'il awakhir, pada 7 hari terakhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ura ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Aku diperlihatkan bahwa mimpi-mimpi kalian itu mencocoki semuanya pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir. Siapa yang mau mencarinya, mencari Lailatul Qadar, carilah pada 7 hari terakhir. Maka alhamdulillah kita masih punya kesempatan. Kita baru lewat malam ke-25. Dan ada malam yang sangat diharapkan sekali terjadinya, malam Lailatul Qadar, yaitu malam ke-27. Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah memastikan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Tetapi jumhur ulama, di antara Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para ulama yang lainnya, menyebutkan bahwa yang benar Lailatul Qadar itu berpindah-pindah pada setiap tahunnya. Tidak mesti di malam 27. Tetapi dengan adanya sumpah seorang sahabat ini, menunjukkan bahwa malam 27 adalah malam yang sangat-sangat diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar. Maka sangat ditekankan dalam saat-saat ini adalah sikap zuhud, mementingkan kehidupan akhirat. Cukuplah sudah kita mencari nafkah dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Itu pun alhamdulillah di bulan Ramadan sudah dipastikan untung besar. Maka apakah masih mencari pula di malam 21 sampai malam terakhirnya? Boleh-boleh saja. Tetapi bukankah ini adalah malam-malam yang hanya sekali-kalinya pada tahun ini? Tidak akan kita jumpai lagi. Hanya sekali-kalinya. Tahun depan lagi. Sudah berbeda hari, berbeda kondisi, berbeda keadaan. Setiap malam yang ada pada malam-malam ini hanya sekali-kalinya akan kita dapati. Lewat 25 berarti kita sudah luput dari 25. Tinggal malam-malam berikutnya. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Pada malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini sangat ditekankan pula kita untuk melaksanakan salat malam, yaitu salat tarawih. Dikatakan dengan salat tarawih sesuai dengan namanya dari kata roha, suatu yang menenangkan. Maka dikerjakan dengan pelan-pelan. Rasulullah SAW mengerjakannya 2 kali salam, 2 rakaat salam, kemudian bangkit lagi 2 rakaat salam, kemudian istirahat. Kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian istirahat. Kemudian witir. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang paling banyak dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah 11 rakaat. Sehingga sebagian ulama bahkan memastikan harus 11 rakaat saja. Tetapi berdasarkan hadis salatul laili mathna mathna, salat malam itu 2-2. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang salat malam, beliau menyebutnya secara mutlak. Padahal ketika itu sedang dibutuhkan penjelasan yang pasti.
Sehingga ketika tidak menyebutkan 11, maknanya tidak ada batasan. Mau 60 rakaat, mau 100 rakaat, yang penting 2 rakaat, 2 rakaat. Akan tetapi kalau kita melihat contoh Rasulullah SAW, beliau hanya mengerjakan 11 rakaat. Dan itulah kebanyakan yang beliau lakukan. Kadang beliau juga melakukan sampai 13 rakaat. Dan Rasulullah SAW mendorong kita untuk melaksanakan sholat malam di malam yang diharapkan padanya malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mengatakan, man qama Lailatul Qadri, siapa yang melaksanakan sholat malam di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, karena iman dan karena berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka jangan lalaikan salat malam ini. Sesuai dengan namanya adalah salat yang dilakukan dengan pelan-pelan. Dan salat malam berbeda dengan salat wajib. Salat wajib berdiri adalah rukun. Kalau bukan karena tidak mampu dia duduk, batal salatnya. Tetapi salat sunnah boleh sambil duduk. Duduknya pun Rasulullah pernah dengan cara mutarabbi'an, dengan cara bersilah. Bukan dengan tawarruk, bukan dengan iftirash, dengan bersilah. Maka kalau tidak mampu berdiri karena imamnya terlalu panjang, duduklah. Bukan solusinya kemudian meninggalkan salat berjamaah. Adapun perintah untuk memperhatikan keadaan jamaah ini lebih ditekankan dalam salat jamaah yang 5 waktu. Dikarenakan berulang-ulang pengerjaannya dan suatu yang wajib hukumnya. Tetapi kalau salat malam, Rasulullah SAW mencontohkan panjang-panjang. Karena boleh saja duduk, boleh saja seseorang meninggalkannya. Karena salat sunnah. Kalau dia tidak mampu, maka dia pulang, juga tidak mengapa. Akan tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan yang besar pada malam tersebut. Maka jangan lalaikan melaksanakan salat malam ini. Dan salat tarawih secara berjamaah adalah sunnahnya kaum muslimin dari zaman dahulu. Dimulai dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang menyuruh kaum muslimin melaksanakan secara berjamaah, kemudian menjadi sunnahnya kaum muslimin pada setiap tahunnya. Maka ini bukan perkara yang baru, ini bukan perkara yang diada-adakan, justru ada contohnya dari Khulafaur Rasyidin yang kita diperintahkan untuk mencontoh mereka, mengikuti sunnahnya para Khulafaur Rasyidin. Maka salat berjamaah tarawih merupakan sunnahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian jangan lupa untuk kita senantiasa banyak-banyak bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atas beliau dan ucapkanlah salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.